Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Isna Zato Hasanah dari Pendidikan Kimia Angkatan 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah percobaan. Sebelum ke percobaan, pernahkah kamu memasak mie? Memasak mie dilakukan ketika air telah mendidih. Namun, ketika mie dimasukkan, air yang semula mendidih menjadi tidak mendidih lagi. Mengapa bisa terjadi demikian? Yuk simak pembahasannya melalui percobaan berikut ini. Tujuan dari percobaan ini yaitu alat dan bahan yang digunakan: 5 buah gelas, gelas ukur, 4 buah sendok, termometer, panci, kompor, air, garam, dan gula. Langkah yang pertama, masukkan 200 ml air ke dalam masing-masing gelas, yaitu gelas A, B, C, D, dan E. Langkah yang kedua, tambahkan 1 sendok makan garam pada gelas B dan aduk. Langkah yang ketiga, tambahkan 2 sendok makan garam pada gelas C dan aduk. Langkah yang keempat, tambahkan 1 sendok makan gula pada gelas D dan aduk. Langkah yang kelima, tambahkan 2 sendok makan gula pada gelas E dan aduk. Sekarang kita telah memiliki 5 jenis larutan yang berbeda. Jika semua larutan tersebut dipanaskan, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Tuliskan prediksimu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di LKPD ya. Untuk membuktikan apakah prediksimu sudah tepat atau belum, yuk lakukan langkah selanjutnya. Jangan lupa amati dan catat hasil pengamatanmu di lembar LKPD ya. Langkah yang selanjutnya, panaskan air pada gelas A dan catat suhu saat mendidih. Ulangi langkah tersebut untuk semua larutan yang ada di gelas B, C, D, dan E. Catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut ya.
Carilah literatur atau referensi baik dari buku maupun internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan titik didih dan kenaikan titik didih? Bandingkan kenaikan titik didih antara larutan kelas B dan C dan antara larutan kelas D dan E. Manakah yang memiliki kenaikan titik didih yang lebih tinggi? Jelaskan dengan konsep pengaruh molalitas terhadap kenaikan titik didih larutan. Bandingkan kenaikan titik didih antara larutan garam dan larutan gula. Manakah yang memiliki kenaikan titik didih lebih tinggi? Jelaskan pengaruh larutan elektrolit dan non-elektrolit terhadap kenaikan titik didih larutan. Ketika sebuah zat pelarut seperti air murni dicampurkan dengan zat terlarut seperti garam, gula, atau zat terlarut lainnya yang kemudian menjadi larutan, maka titik didih larutan tersebut akan berbeda dengan titik didih air. Suhu ketika zat pelarut mendidih dinamakan titik didih pelarut, sedangkan suhu ketika larutan mendidih dinamakan titik didih larutan. Selisih antara titik didih larutan dan titik didih pelarut inilah yang disebut dengan kenaikan titik didih. Berdasarkan percobaan, kenaikan titik didih larutan dengan 2 sendok makan garam lebih tinggi daripada larutan dengan 1 sendok makan garam. Begitu pula dengan larutan gula. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh banyaknya zat terlarut terhadap kenaikan titik didih larutan. Semakin besar konsentrasi atau molalitas dari zat terlarut, maka kenaikan titik didih juga semakin tinggi. Kenaikan titik didih ini dirumuskan dengan delta Tb sama dengan M kali Kp, di mana M adalah molalitas dan Kp adalah tetapan kenaikan titik didih molal pelarut. Pada larutan elektrolit terjadi peristiwa pengionan, contohnya garam atau NaCl. NaCl ini terion menjadi Na+ dan Cl-. Dengan adanya pengion ini, membuat jumlah partikel yang terkandung dalam larutan menjadi semakin banyak. Dengan konsentrasi yang sama, larutan elektrolit mengandung partikel yang lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit, sehingga kenaikan titik didih larutan elektrolit lebih tinggi. Oleh karena kenaikan titik didih larutan elektrolit sebanding dengan pertambahan jumlah partikel dalam larutan, maka kenaikan titik didih larutan elektrolit dapat dirumuskan menjadi delta Tb sama dengan M kali Kp kali I, di mana I adalah faktor Van Hoff. Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih and see you on the next video.